Hai teman-teman, hari ini kita belajar kerjasama ekonomi Indonesia. Yang pertama, kerjasama bilateral adalah hubungan timbal balik antara dua negara yang bertujuan saling menguntungkan. Contoh pertama, Indonesia dan Jepang di bidang infrastruktur. Contoh kerjasama proyek MRT di Jakarta. Kedua, Indonesia dan Cina, bidang transportasi dan investasi. Contoh kerjasama, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ketiga, Indonesia dan Amerika Serikat, bidang pendidikan dan kesehatan. Contoh kerjasama, program beasiswa Fulbright. Amerika Serikat juga memberikan bantuan alat medis dan vaksin ke Indonesia. Keempat, Indonesia dan Australia di bidang pertahanan dan keamanan. Contoh kerjasama, Australia dan Indonesia sering mengadakan latihan bersama, memperkuat kemampuan militer. Kelima, Indonesia dan Arab Saudi, bidang pariwisata dan keagamaan. Contoh kerjasama, Indonesia mendapatkan kuota tambahan haji dari pemerintah Arab Saudi. Keenam, Indonesia dan Korea Selatan, bidang teknologi dan industri. Contoh kerjasama, Hyundai produsen mobil dari Korea Selatan telah membangun pabrik mobil listrik di Cikarang. Ketujuh, Indonesia dan Uni Emirat Arab di bidang energi dan ekonomi. Contoh kerjasama, Uni Emirat Arab berinvestasi dalam proyek pembangkit listrik tenaga surya, mendanai beberapa proyek infrastruktur di Aceh dan Jawa Tengah. Kedelapan, Indonesia dan India, bidang perdagangan dan kesehatan. Contoh kerjasama, Indonesia mengimpor berbagai jenis vaksin dan obat-obatan dari India. Kesembilan, Indonesia dan Rusia, bidang pertahanan dan energi. Contoh kerjasama, Indonesia membeli pesawat tempur Sukhoi dari Rusia serta bekerja sama dalam proyek pembangkit listrik tenaga nuklir. Kesembilan, 10. Indonesia dan Singapura, bidang ekonomi dan lingkungan. Contoh kerjasama, proyek kawasan industri Kendal (KIK) mendorong investasi pembangunan kawasan ekonomi Jawa Tengah. Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara di suatu kawasan tertentu yang melibatkan lebih dari dua negara. 1. ASEAN di bidang ekonomi dan keamanan, masyarakat MEA untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antar sesama negara anggota. Kedua, Asia Pacific Economic Cooperation di bidang perdagangan dan investasi, inisiatif untuk memfasilitasi perdagangan bebas dan investasi di kawasan Asia Pasifik. 3. G20 di bidang ekonomi global, pertemuan tahunan untuk membahas kebijakan ekonomi global dan stabilitas keuangan. Kerjasama subregional adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang berdekatan secara geografis dalam suatu kawasan tertentu. 1. BIMP EAGA, bidang ekonomi dan pembangunan, kerjasama dalam pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan. Kedua, IMT YT di bidang perdagangan dan investasi, proyek pengembangan infrastruktur dan kerjasama dalam sektor pertanian dan pariwisata. ASEAN Mekong Basin Development, bidang infrastruktur, pengembangan ekonomi wilayah dan pertanian, proyek pengembangan infrastruktur di sepanjang kawasan Mekong untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung perdagangan, pengembangan jaringan transportasi darat dan laut untuk memudahkan mobilitas barang dan jasa. Kerjasama antar regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh lembaga ekonomi dari berbagai regional di suatu negara. 1. Malaysia di bidang ekonomi dan pendidikan, contoh kerja, ekonomi Indonesia dan Malaysia bekerja sama dalam sektor minyak kelapa sawit, pendidikan, terdapat program pertukaran pelajar dan guru antar Indonesia. 2. Singapura di bidang pariwisata dan pertahanan, pariwisata melalui travel bubble Batam Bintan dan pertahanan ada latihan militer bersama Indopura.
Ketiga, Australia di bidang pendidikan dan pertanian, pendidikan Indonesia dan Australia menjalankan program beasiswa. Pertanian ada kerja sama dalam pembangunan sektor pertanian dan melalui pangan Indonesia-Australia. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Kerjasama ini menciptakan platform bagi negara-negara untuk informasi, pengetahuan, dan sumber daya. Yang pertama, Perkaitan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi internasional yang terdiri dari banyak negara, anggota dan bertujuan memelihara perdamaian serta keamanan internasional, mempromosikan hak asasi manusia dan mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. Kedua, Organisasi Perdagangan Dunia mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional di antara negara-negara anggotanya, mengatasi hambatan perdagangan, dan membantu menyelesaikan sengketa perdagangan. Ketiga, United Nations, Indonesia merupakan anggota aktif PBB dan berkontribusi dalam berbagai program dan misi, termasuk misi pemeliharaan perdamaian. Indonesia juga terlibat dalam Sustainable Development Goals yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton video kami.